Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, gimana kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia di dunia ini untuk saling tolong-menolong. Ketika fisik kita kuat, maka gunakanlah untuk membantu orang. Ketika kita punya jabatan, maka gunakan jabatan kita untuk menolong orang lain. Demikian juga ketika Allah menakdirkan kita menjadi orang yang kaya dengan harta yang berlimpah, maka gunakan harta kita untuk menolong sesama. Ternyata dalam agama kita ada kewajiban yang harus dikeluarkan ketika orang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang zakat fitrah dan zakat mal. Kita akan membahas tentang pengertian zakat fitrah dan zakat mal, syarat zakat fitrah dan zakat mal, serta hikmah yang terkandung dalam zakat fitrah dan zakat mal, serta mustahik atau orang yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal. Oleh karena itu, tonton terus video ini agar kalian bisa memahami secara maksimal tentang bagaimana tata cara kita berzakat fitrah dan zakat mal. Dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kewajiban zakat ini. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Jadi dari ayat ini dapat kita pahami bahwa tujuan zakat adalah untuk mensucikan diri orang yang berzakat dan juga untuk mensucikan harta yang kita miliki. Zakat secara bahasa mempunyai arti suci, berkah, dan tumbuh. Kalau kita lihat dari arti ini, berarti orang yang berzakat hartanya bukan semakin habis, tapi akan semakin bertambah, karena zakat secara bahasa artinya bertambah. Sementara zakat secara istilah adalah mengeluarkan harta benda yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mengeluarkan harta benda yang wajib. Di sini ada kalimat wajib. Artinya ketika kita punya harta, kemudian kita wajib zakat, tidak kita keluarkan, maka kita berdosa terhadap harta yang kita miliki. Sementara pengertian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam pada akhir bulan Ramadan. Berarti zakat fitrah waktunya ditentukan terjadi hanya di bulan Ramadan. Untuk besarannya dikeluarkan sebanyak 1 sok. 1 sok ketika dihitung dengan takaran Indonesia untuk kilogram sebanyak 2,5 kilo, sementara untuk liter sebanyak 3,5 liter. Yang dikeluarkan adalah makanan pokok masing-masing daerah. Kalau di kita mungkin kebanyakan beras, bisa saja mungkin di daerah lain itu bisa berupa sagu atau mungkin singkong atau mungkin ubi. Syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, lahir sebelum maghrib di malam hari raya Idul Fitri. Artinya, ketika ada seorang bayi lahir jam 5 sore atau jam setengah 6 di hari terakhir Ramadan, maka dia wajib zakat. Sementara kalau seandainya bayi lahirnya setelah sholat maghrib, maka bayi ini tidak wajib zakat, ya. Jadi dipahami ya, kalau lahirnya sebelum maghrib wajib zakat, tapi kalau lahirnya setelah maghrib yaitu malam hari raya, maka tidak wajib zakat. Yang ketiga, syarat wajib lagi mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan pokok. Artinya kalau seseorang hanya punya beras pas-pasan hanya untuk dimakan, maka
dia tidak wajib berzakat fitrah. Untuk waktu mengeluarkan zakat fitrah, yang pertama waktu mubah, dikeluarkan mulai tanggal 1 Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, dikeluarkan pada malam hari raya Idul Fitri. Dan yang ketiga, waktu afdol, dikeluarkan setelah sholat subuh dan sebelum sholat Idul Fitri. Sementara untuk zakat mal atau zakat harta, pengertiannya adalah mengeluarkan sebagian harta yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam surat At-Taubah ayat 34, Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang punya harta tetapi tidak mengeluarkan zakat malnya. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabashirhum bi'adzabin alim, maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Syarat harta yang wajib dizakati, yang pertama milik sendiri, yang kedua mencapai nisab, yaitu mencapai batas minimal harta yang wajib dizakati, dan yang ketiga sudah haul, yaitu sudah dimiliki selama 1 tahun. Sementara untuk jenis harta benda yang wajib dizakati, yang pertama emas dan perak, yang kedua hewan ternak, yang ketiga hasil perdagangan, keempat hasil tanaman dan buah-buahan, kelima harta rikas atau harta temuan, biasa kita dikenal dengan harta karun, dan yang keenam harta profesi atau gaji yang kita miliki. Untuk zakat emas dan perak, pertama nisabnya harus 85 gram. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah nisab zakat emas dan perak ini. Ada yang bilang 83, 85, 93, 95, 96. Di sini Bapak mengambil 85 saja. Kemudian harus dimiliki selama 1 tahun, bukan emas yang dipakai, dan juga dikeluarkan zakatnya hanya 2,5%, sangat kecil sekali ya. Jadi ketika ada seseorang memiliki harta di bawah 80 gram, maka dia tidak wajib zakat. Tetapi kalau hartanya di atas 80, 85, 90, 96, maka dia wajib zakat. Untuk penghitungan zakat emas perak ini nanti akan ada di video yang akan Bapak berikan kepada kalian. Untuk zakat perdagangan, yang pertama nisabnya sama dengan nisab emas dan perak, harus dimiliki selama 1 tahun dan dikeluarkan sebanyak 2,5%. Untuk zakat profesi, nisabnya sama dengan nisab emas dan perak, dikeluarkan juga sebanyak 2,5%. Sementara untuk zakat peternakan, yaitu kambing, sapi, dan onta. Untuk zakat kambing, nisab kambing itu 40 ekor. Jadi mulai 40 ekor ke atas seseorang sudah wajib zakat. Tetapi kalau kambing yang dimiliki 40 ke bawah, maka belum wajib zakat. 40 sampai 120 ekor, zakat yang dikeluarkan 1 kambing yang berumur 1 tahun. Sementara untuk nisab sapi yaitu 30 ekor. Jadi kalau seseorang memiliki memiliki sapi di bawah 30 ekor, maka dia belum wajib zakat. Ketika seseorang memiliki 30 ekor sapi sampai 39, maka zakatnya yaitu 1 tabi, yaitu sapi jantan berumur 1 tahun. Untuk nisab unta yaitu 5 ekor. Kalau seseorang memiliki di bawah 5 ekor belum wajib zakat, tetapi kalau 5 ekor sampai 9 ekor, zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor kambing. Sementara untuk harta rikas, yaitu harta temuan atau harta karun, zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 20%. Oh, besar sekali 20%. Iya, karena
harta ini kita tidak pakai modal, yaitu kita boleh nemu, maka diharuskan dikeluarkan sebanyak 20%. Untuk zakat pertanian sendiri, nisabnya 5 wasak atau 750 kg. Dikeluarkannya pada saat panen. Untuk zakatnya, ketika seorang petani menggunakan air hujan atau air gratisan, maka zakatnya 10%. Sementara kalau seandainya air yang digunakan untuk memelihara tanaman pertaniannya menggunakan air yang boleh beli, itu zakat yang dikeluarkan sebanyak 5% dari hasil panen yang didapat. Orang yang berhak menerima zakat biasa dikenal dengan istilah mustahik zakat. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa hanya orang-orang tertentu yang boleh menerima zakat. Ada 8 golongan. Yang pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil zakat, keempat mu'allaf yaitu orang yang baru masuk Islam, kelima hamba sahaya, keenam gharim, ketujuh sabilillah, kedelapan ibnu sabil. Hal ini dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya yaitu mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Lalu, apa manfaat yang didapat ketika seseorang mengeluarkan zakat? Yang pertama, dengan berzakat bisa membersihkan diri orang yang berzakat dan juga membersihkan harta yang dimiliki. Kemudian sebagai bentuk kepedulian kepada orang miskin dan orang-orang yang memang perlu untuk dibantu. Keempat, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat harta yang diberikan. Yang kelima, sebagai perantara untuk taqarruban kepada Allah dan juga sebagai bentuk untuk membersihkan diri kita dari sifat kikir. Sementara manfaat yang akan didapat oleh orang yang menerima bisa meringankan beban hidup mereka, mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin, menumbuhkan persaudaraan antara umat Islam, dan juga bisa mencegah terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu. Anak-anak yang soleh dan soleha, demikianlah penjelasan tentang zakat fitrah dan zakat mal. Seperti biasa, untuk menambah pemahaman kalian, mengingat kembali tentang materi-materi yang tadi Bapak sampaikan, seperti biasa, Bapak akan memberikan ringkasan video tentang materi zakat fitrah dan zakat mal.
Sebelum Bapak akhiri video ini, seperti biasa akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, Pak Ahmad mempunyai 1 orang istri dengan 9 anak. Pertanyaannya, berapa liter beras yang harus dikeluarkan Pak Ahmad untuk membayar zakat fitrah? Pertanyaan kedua, Ibu Nafis mempunyai emas seberat 99 gram. Diketahui harga 1 gram emas 1 juta. Berapa zakat yang harus dikeluarkan Ibu Nafis? Pertanyaan terakhir, jelaskan perbedaan antara nisab dan haul. Kalau kalian menyimak dengan seksama video Pak Roni, pasti akan paham tentang perbedaan nisab dan haul ini. Silakan kalian tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Sebelum Bapak tutup video ini, Bapak akan memberikan pantun untuk kalian. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah pohon cemara. Hidup ini jangan dibuat bingung. Marilah kita selalu bergembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.